Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin jamaah takwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus al-makaram Ustaz Bapak Haji Ahmad Badruddin Tahri, Ustaz Bapak Haji Abdul Rahman, segenap asas lainnya, serta hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tabarrukan minallahi subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka, kita awali ta'lim dan silaturahim kita pada malam hari ini dengan ummul kitab. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan keberkahan, terutama pada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi tilawatihi wa tadabburihi wa bikum amin. Wa an Abi Marsadin al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Marsad al-Ghanawi radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal quburi, janganlah kamu sholat menghadap ke kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Wala tajlisu alaiha, dan janganlah kamu sekalian duduk di atas kubur. Jangan sholat menghadap kubur, jangan duduk di atas kubur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dipaham daripada hadis ini, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kubur. Jangan sholat apa artinya? Larangan. Dilarang sholat menghadap ke kubur.
kubur. Al aslu fil nahyi at-tahrimu. Aslinya bila mana dilarang maka hukumnya haram. At-tahrimu yaqtadil fasada. Sesuatu yang dilarang bila dikerjakan maka amalannya rusak. Kalau dia sholat menghadap ke kubur maka sholatnya apa? Batal. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula duduk di atas kubur. Duduk di atas kuburan sama tuh larangannya apa? Haram. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang termasuk daripada 7 dilarang sholat di atas kuburan. Kalau ini menghadap kuburan. Syarhun. Qauluhu la tusallu ilal kuburi. Perkataan dalam hadis la tusallu ilal kuburi, jangan kalian sholat menghadap ke arah kubur. Panahyu anis sholati ilal kuburi mabniun alal khilafis sabiki bis sholati alaihi. Larangan sholat menghadap ke kubur terjadi di sana khilaf antara ulama as-sabiku yang sudah disebutkan di atas bis sholati alaihi, sholat di atasnya. Jadi kalau kemarin dilarang sholat di atas kuburan kalau kuburannya berulang kali diapain? Gali. Atau langsung nggak ada apa? Ada ingat tuh, haram hukumnya kalau kuburannya berulang kali diapain? Kali. Lalu juga tuh kalau ada dinding, ada sarap, apa itu? Boleh, tapi nah kalau makruh masih apa? Sah. Masih apa? Kalau haram nggak sah. Kalau haram nggak sah. Jelas nggak? Orang bingung aja pada ini. Ya, jadi sekali lagi, haram hukumnya sholat di atas kubur atau menghadap pada kuburan yang berulang kali digali, atau di atasnya nggak ada apa? Nggak ada dinding, nggak ada sarap, langsung. Kalau ada sarap boleh, tapi makruh, gitu. Fadzahiru anna nahya lit-tahrimi bin nisbati ilal qabril manbusi yaqtadil fasada. Yang jelas dipaham daripada hadis di atas, larangan sholat di atas kubur atau menghadap kubur, bahwasanya larangan itu lit-tahrim, haram hukumnya, bin nisbati ilal qabril manbusi, kepada kuburan yang seringkali digali. Nah, karena haram yaqtadil fasada, maka berakibat terus rusak. Kalau rusak apa? Sholatnya batal, tidak sah. Walit tanzihi, dan larangan tanzih, larangan makruh, bin nisbati ila ghairil manbusi, dinisbahkan kepada kuburan yang tidak digali, kuburan pribadi, ya, kayak di mana tuh, kampung-kampung lain yang gak ada kuburan umum. Tuh kuburan di mana itu? Depan rumah, di belakang rumah, ya enggak?
Itu kan nggak diapain? Nggak digali. Nah itu apa hukumnya? Makruh. Wa mahallu dzalika idza lam yakun hunaka satirun bainal musalli wal qabri. Dan tempat haram atau makruh yang demikian itu apabila tidak ada di sana satir, dinding, sarap bainal musalli wal qabri, antara orang yang sholat dan kuburan. Jadi kembali lagi, larangannya ada dua, ada larangan haram, ada larangan makruh. Kalau kuburan umum haram. Kalau haram maka sholatnya apa? Kalau kuburan pribadi makruh. Itu pun kalau langsung. Haram kalau langsung, makruh tapi kalau ada dinding, ada sarap, haramnya hilang, makruhnya apa? Artinya apa? Sholatnya apa? Sah. Wa amma idza kana bainal musalli wal qabri satirun fala ba'sa bihi. Dan adapun apabila adalah antara orang yang sholat dan kubur ada dinding, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa sholat di atasnya atau sholat menghadapnya. Apa-apa, boleh. Kalau ada apa? Dinding. Wa taqaddamal khilafu fi dzalika, dan sudah lebih dahulu di atas tentang khilaf yang dijelaskan tentang khilaf yang demikian itu. Udah tuh ya, jelas ya. Jadi yang haram yang mana? Kuburan umum yang berulang kali itu pun kalau nggak ada dinding. Yang makruh kuburan pribadi itu pun kalau nggak ada dinding. Udah jelas lah. Qauluhu wala tajlisu 'alaiha. Perkataan dalam hadis wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kuburan. Zahiruhu an-nahyu 'anil julusi 'alal kuburi lit-tahrimi. Zahirnya hadis melarang duduk di atas kuburan, larangannya larangan haram. Jadi berarti dosa bisa-bisa nanti bisulan terawas. Ada keterangan hadis lain yang dipaham bahwa larangannya larangan haram. Hadis riwayat dari Abi Hurairah. Wa qad warada an Abi Hurairah, dan sungguh ada hadis datang riwayat dari Abi Hurairah bilafsi, bunyinya gini, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin patahriku siyabahu patahlisu ila jildihi khairun min ayyajlisa ala qabri akhihi. Masya Allah. La ayyajlisa ahadukum, sungguh bahwa duduk salah seorang kamu ala jamratin, duduk di atas bara. Pernah? Joko. Patah riku siyabahu, sampai bajunya terbakar, celananya terbakar, dudukin, sarungnya terbakar. Patah lisu ila jalan, sampai tembus ke kulitnya. Tuh, khairun, itu lebih baik.
Allahu Akbar. Lebih baik duduk di atas bara daripada duduk di atas. Masya Allah. Dosa apa tuh? Dosa apa tuh? Dosa besar. Awas. Bab orang mati sebenarnya orang hidup. Kita didudukin gimana kira-kira? Kecuali permisi kita suruh kali ya, duduk dua. Ya. Datang-datang kita didudukin enggak? Gimana kira-kira? Kita lagi tiduran nih. Pala kaca didudukin gimana kira? Enggak. Enggak ada bedanya antara apa? Yang hidup dan ini apa? Mati. Tuh khairun. Duduk di atas bara lebih baik min ayyajlisa ala qabri akhihi, daripada duduk di atas kuburan saudaranya, daripada duduk di atas kuburan. Nah, dengan keterangan hadis ini maka dipaham hadis yang di atas tadi larangannya larangan apa? Larangan haram. La tajlisu ala qabri, alal kuburi, larangan haram. Waruya an Malikin, dan diriwayatkan dari Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, annahu la yukrahul julusu alaiha wa nahwuhu, bahwasanya tidak makruh duduk di atas kuburan dan sebagainya, tiduran, duduk. Menurut mazhab Maliki tidak makruh, artinya apa? Boleh. Jadi pahaman dia la tajlisu alal kuburi, la takbil hajata, di atas kubur. Jangan berak di atas kuburan. Nah emangnya enggak? Jadi dipaham oleh Imam Malik, larangan ngapain? Duduk ngapain? Duduk buang air besar atau duduk kencing. Jadi duduknya duduk buang air menurut pahaman Imam Malik. Qala wa innaman nahyu anil qu'udi liqada'il hajati. Sungguhnya kata Imam Malik, larangan duduk di atas kubur adalah larangan untuk qada hajat, buang air besar atau buang air apa? Kecil. Kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Wafil Muwatta'i, di dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik, an Aliin radhiyallahu, hadis riwayat dari Imam Ali radhiyallahu an, kana yatawassadul qubura wa yattaji'u. Imam Ali, Sayyidina Ali, ada beliau berbantal dengan kuburan dan berbaring, bantalnya apa? Palanya di atas apa? Kuburan. Itu berarti apa? Nah kan Imam Ali apa? Sahabat kan lebih tahu, ya enggak? Kalau emang haram, larangan haram, maka pasti nggak dilakuin. Dengan keterangan hadis ini dipaham oleh Imam Malik bahwasanya larangan apa? Makruh. Bahkan tidak makruh dia, enggak boleh. Jadinya kagak boleh apa itu? Duduk, buang air besar, buang air kecil, buang air. Qultu an-nahyu 'anil julusi 'alal kuburi liqada'il hajati. Pendapatku, larangan duduk di atas kubur ya larangan duduk untuk apa? Buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Qada hajat. Li'anna ihtiramal mayyiti mayyitan kahtiramihi hayyan. Karena menghormati mayit sebagai mayit sama menghormati orang hidup ya semasa hidupnya. Menghormati orang yang sudah mati sama menghormati semasa hidupnya. Payahrumu,
qada'ul hajati 'alaiha, maka haram duduk buang air besar atau di atasnya kalau hajat. Wa qad sahhatil ahadisu al-waridatu bil man'i anil julusi 'alaiha, dan sungguh sahih hadis-hadis yang datang melarang duduk di atas kubur. Kalau dilihat tadi yang di atas itu dipaham duduk apa? Duduk umum. Kalau lihat hadis yang kedua ini dipaham duduknya duduk buang air apa? Qada hajat. Jadi kalau duduk biasa apa? Boleh, kena Sayyidina Ali tiduran, ya, rebahan, berbaring, palanya di atas apa? Bantalnya kuburan. Ya. Minha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyabniyal masjidah atau ayyubnal masjidu fawqal qabri. Di antara hadis itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun masjid di atas kubur. Wa minha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyujassisal qabra, bahwa Nabi SAW melarang, ya, melembok kubur. Kubur diapain? Ditembok, lalu di atas dibikin bangunan. Kayak kuburan apa itu? Dan Cina. Jadi kita, kenapa dilarang? Kita harus beda dengan orang apa? Orang kafir. Dia membangun kuburnya, kita jangan. Kita nggak boleh berlawanan. Kita harus beda dengan orang-orang yang non muslim. Fal julusu ghaliban la yakunu illa ma'al wati. Wa yubna alaihi, dan juga dibangun bangunan di atasnya. Wa yuktabu alaihi, ada tulisan di atas kuburan, di bangunannya itu. Wa ayyuta, diinjak, kuburan diinjak. Fal julusu ghaliban la yakunu illa ma'al wati. Duduk biasanya tidak terhindar dari nginjak. Orang kalau duduk apa dulu? Kan diri dulu, baru apa? Pas datang duduk. Pasti orang yang duduk apa dulu? Nginjak. Karena dilarang nginjak, berarti dilarang apa? Duduk. Fal hadis yadullu ala anna al-qubura laysat mahallan lis-sholati. Hadis dua-duanya menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Nah, jadi selain mazhab Maliki, duduk di atas kuburan apa hukumnya? Haram. Nah, Nabi kata, ya, lu mendingan duduk apa? Ya sebarah daripada duduk di atas kubur. Ini dipaham daripada keterangan di sini, maka larangan apa? Haram. Kalau paham Imam Malik, duduknya duduk ngapain? Duduk beol. Kalau duduk biasa, bol. Kata siapa? Imam Malik. Alasannya apa? Jadi masing-masing punya apa? Dalilnya apa? Karena Imam Ali pernah tiduran di mana? Bantalnya kuburan. Masa kalau mengharam sahabat apain? Kerjain. Itu masing-masing ijtihad namanya. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i berarti apa?
Mazhab apa? Haram. Kecuali yang boleh Imam apa? Malik. Imam Malik. Saya sih nggak pakai ikut mazhab dah, apaan? Pendapat saya aja. Busik. Emang lu siapa? Ya. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad, mereka memang sudah mencukupi syarat sebagai mujtahid, ahli ijtihad, mengeluarkan pendapat dengan dalil. Ya. Salatnya apa? Lu apal nggak 3000 hadis berikut sanad? Lu ngapalin hadis aja nggak pakai sanad, biar kita. Puluh aja lupa mulu ya. Lagi 1000 berikut apanya? Dari A, B, C sampai ke Nabi. Apalin tuh orang-orangnya semua. Nah kalau lu apal tuh 3000 hadis berikut apa? Sanad boleh kita. Ijtihad. Puluh aja kagak apal ijtihad. Ya, gitu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, sholat duduk di atas apa? Kubur. Selain mazhab apa? Maliki, hukumnya apa? Haram. Nah kalau sholat di atas kubur itu mungkin haram, mungkin bisa haram, bisa makruh. Loh kok gitu? Iya, yang haram kuburan umum yang berulang kali diapain? Digali. Juga kalau nggak ada dinding. Terus yang makruh, kalau kuburan yang pribadi yang nggak pernah diapain? Digali. Juga kalau nggak ada dinding. Kalau nggak ada dinding. Lalu kalau duduk, ya kalau menurut mazhab selain Maliki hukumnya apa? Haram. Pernah berkata lebih baik duduk di mana? Di barah. Haram. Ini jangan kuburan diapain? Di batu, dibangun. Kalau kuburan umum, kalau kuburan apa? Bapak, monopol. Kalau lu bangun gitu orang lain nggak bisa apa? Bisa pakai, ya enggak? Lu kuasain sendiri. Kecuali lu tanah lu sendiri nggak apa-apa. Kalau di kebun kita batin mikiran itu ya, ya itu nggak apa-apa. Emang apa? Emang hak sendiri, bukan hak umum. Kalau dibangun, bikin kelambu, ada kuncen di situ. Nah ini nggak boleh. Ya ini haram, artinya nggak boleh. Jadi apa itu? Musyrik. Iya. Sini nih ada kuburan paling dulu, namanya Kijeli. Ya, dibikinin kelapa tuh bangunan, paling kelambu, ada kuncen di situ, mau pendupaan, banyak yang datang ya. Itu musyrik. Nah itu yang diapain? Dilarang. Jangan dibangun kalau nanti menimbulkan apa? Kemusyrikan. Sian. Udah jelas ya? Duduk sama apa tadi? Salat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadakumul masjidah," apabila salah seorang kamu datang ke masjid, fal yanzur, lihatlah. Lihat apa nih? Fal yanzur, lihat dua sendalnya, lihat dua sepatunya.
fa in ra'a bina laihi adzan, maka jika ia melihat pada dua sandalnya itu, dua terompahnya itu ada najis, aw qadaran atau ada kotoran, pal yamsahu, maka hendaklah ia gosok, ilangin. Wal yusolli bihima, dan salatlah ia dengan dua sandalnya itu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ditetapkan hadis ini hadis sahih. Salat pakai sendal, masuk ke masjid pakai sepatu. Lihat, ini zaman Nabi. Kalau sekarang tamparin loh. Ya, ini zaman Nabi. Masjidnya lantainya pasir. Boleh pakai apa itu? Sendal asal, syaratnya sendalnya bersih. Tempo hari itu di zaman Orde Baru. Peristiwa Priok. Itu awalnya apa? Tentara masuk, masuk ke musola, masih nggak ada tuh. Pakai sepatu, lemara ya enggak? Jamaah. Itu awalnya. Ya boleh jadi. Tampari meroni harus sini. Masuk ke musola pakai sepatu, pakai sendal. Ya. Berapa apa itu menurut hadis? Boleh asalkan sendalnya apa? Bersih, sepatunya bersih. Tapi walaupun fikih membedakan, di sini ada etika. Dianggap nggak tahu sopan, santun, nggak menghormati apa? Masjid atau musola. Ya sama aja. Hari Jumat, khotib, wih, pakai lepis, jaketnya lepis, celananya lepis, pakai topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak menurut fikih? Sah, nggak menutup aurat, tapi etika. Jamaah marah nggak? Bisa ada yang lemparin nggak? Kurang ajar loh ya. Etika, moral. Jadi kalau sekarang ini jangan ya, walaupun itu boleh. Jadi sekali lagi ya, hadis ini menerangkan boleh sholat pakai apa? Sendal. Boleh sholat pakai sepatu asalkan bersih. Malah dulu zaman Nabi kan pasir, ya, dari pasir. Kalau mau masuk apa? Lihat dulu. Kalau ada kotor gosok aja. Juga kalau nasi kering. Kalau nasi basah berapa etan ya? Nggak bisa hilang. Ini digosok aja hilang, bekasnya hilang. Nasi kering, ya. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Jadi lagi, walaupun apa? Ini boleh, tapi melanggar etika. Syarhun. Qauluhu falyamsahu wal yusalli bihima. Zahirul amri huna lil wujubi. Jelasnya perintah di sini adalah perintah wajib bersihin kalau kotor. Idza arada sholat bihima, apabila hendak sholat dengan memakai apa? Sandal, terumpa atau sepatu. Wastupida minhu jawazus sholati bin ni'ali idza kanat tahiratan. Dipaham daripada keterangan hadis ini, boleh sholat dengan memakai sandal atau sepatu bila keadaannya bersih. Wa qad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bin ni'ali. Dan ada keterangan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pakai apa? Sendal. Jadi bukan beliau hanya melarang, beliau praktekin. Pernah sholat pakai sendal. Wal aslu fi zalika, kenapa Nabi sholat pakai sendal? Tadi saya katakan,
kita harus tampil beda dengan orang non muslim. Kalau dia gondrong, kita harus apa? Botak. Umumnya orang bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.